Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang keempat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hadirnya Ramadan di hadapan kita ini merupakan anugerah Allah yang paling tinggi buat kita. Sungguh hadirnya Ramadan di hadapan kita ini merupakan kesempatan emas buat kita. Karena hadirnya Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai bukti dan tanda betapa Allah amat mencintai hambanya. Karena hambanya hampir setiap saat dan setiap hari berlimang dengan dosa. Maka sebagai bukti rasa cintanya Allah kepada hambanya, maka Allah hadirkan satu bulan yang penuh dengan berkah, yakni bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar sana masih banyak saudara kita yang mereka notabene beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat merindukan hadirnya Ramadan. Bahkan saat hadir bulan Rajab, mereka berharap agar bisa mendapatkan berkahnya bulan Rajab, sampai lanjut kepada bulan Sya'ban, dan bahkan mereka berharap agar juga bisa sampai pada bulan Ramadan. Tetapi sayangnya Allah berkehendak lain. Ada yang satu hari Ramadan dia bisa puasa, dan kemudian hari yang kedua tidak bisa berpuasa karena dipanggil oleh Allah menghadap. Ada juga yang datangnya Ramadan sekarang ini, saudara kita yang berharap untuk bisa berpuasa di Ramadan, tetapi oleh Allah diberikan cobaan berupa datangnya penyakit, dan mungkin saat ini mereka berbaring di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan diri kita yang sehat walafiat? Tentu saja bagi kita yang oleh Allah diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang, sangatlah rugi manakala kita tidak bisa memanfaatkan hadirnya Ramadan. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa ini memiliki manfaat, puasa ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya berpuasa itu jika ditinjau dari segi kesehatan, oleh para ilmuwan kesehatan mereka mengatakan ternyata berpuasa itu menjadikan hidup kita semakin sehat. Bagaimana itu terjadi? Ya, di dalam tubuh kita hampir setiap hari kita makan, maka otomatis pencernaan kita gunakan setiap hari. Boleh dibilang mungkin ada ausnya, ada rusaknya. Setahun penuh kita makan mulai pagi sampai sore bahkan malam hari. Maka dengan hadirnya puasa ini kemudian sedikit pencernaan makan kita ini kita istirahatkan supaya lebih bagus. Sehingga orang berpuasa itu karena hanya makan sahur saja dan pagi, siang, sore tidak makan, baru malam ketika datangnya buka mereka baru makan. Maka itu mampu memberikan kesempatan bagi pencernaan makan kita untuk jauh lebih sehat. Tidak hanya itu, diperkuat oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah, maka dengan puasa itu tubuh kamu akan menjadi sehat. Ternyata Islam ini mengkaji
keseluruhan hal yang berkaitan dalam kehidupan umat manusia. Sampai dengan kesehatan pun dikaji oleh Islam, sehingga Islam menganjurkan kita agar berpuasa, khususnya pada waktu datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya itu, bahkan orang yang berpuasa ini memiliki hikmah yang lain. Salah satu yang lain adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita menghitung berapa banyak kebaikan kita dan kesalahan kita, kemaksiatan kita, tentu saja masih banyak kesalahan kita ketimbang kebaikan kita. Masih banyak kemaksiatan kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, berpuasa ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka mampu menghapus segala dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka sungguh sangat rugi manakala kita diberikan oleh Allah kesehatan kemudian tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan manfaat dan hikmah berpuasa itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Dikaji dari segi apapun, puasa itu manfaatnya sangat besar. Termasuk juga dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, maka puasa itu mampu mendidik diri kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Menjadi orang-orang yang suka sedekah. Karena di bulan Ramadan ini orang-orang Muslim disunahkan untuk bersedekah. Oleh karena itu bagi orang berpuasa, jika mereka bersedekah, berapapun banyak dan sedikitnya, maka sedekahnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sebenarnya kemuliaan Ramadan ini? Hadirnya Ramadan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar di dalamnya. Allah sudah memberikan banyak kemuliaan dalam Ramadan. Yang pertama, awwaluhu rahmatun. Bahwa hadirnya Ramadan di 10 hitungan awal pertama, mulai Ramadan hari pertama hingga hari 10, Allah memberikan rahmat sebanyak-banyaknya. Siapa orang yang beriman kepada Allah kemudian berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya di 10 awal Ramadan, maka tentu saja Allah akan berikan rahmat yang sungguh luar biasa. Kemudian wawastuhu maghfiratun, hitungan 10 yang kedua mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini termasuk kemuliaan Ramadan. Wa akhiru idku minan nar, dan kemudian akhir 10 di hitungan 10 Ramadan yang terakhir, Allah telah bebaskan kita dari api neraka, yang artinya kita akan diberikan tiket masuk surganya Allah. Ketika sudah mendapatkan rahmat, ketika sudah mendapatkan pengampunan, maka akhirnya layak kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebetulnya yang banyak orang melakukan ibadah di bulan puasa, karena memang di bulan puasa ini Allah akan melipat gandakan pahalanya seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwan nar wa syuffidatis sayatin." Yang artinya,
Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka semua pintu-pintu surganya Allah dibuka. Dan seluruh pintu-pintu nerakanya Allah tutup. Serta setan-setan pun juga dibelenggu. Apa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka? Yang artinya bahwa di bulan Ramadan itu Allah beri kesempatan kepada umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena pahala di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang mampu mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya itu, maka dia layak untuk bisa memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu nerakanya Allah ditutup, yang artinya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mereka akan mampu mengendalikan diri dalam berbuat maksiat, karena mereka tahu Ramadan lebih banyak pahalanya. Karena itu mereka akan mencoba dengan sekuat tenaga, sekuat hati untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ayo kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang ini, untuk melaksanakan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa dan kemudian memperbanyak sedekah, melakukan sholat sunnah termasuk sholat tarawih di malam hari, memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran, dan membaca sholawat. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat beruntung ketika nanti kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Akhirnya kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang saat ini masih berbaring di rumah sakit karena dicoba oleh Allah dengan penyakit, segera disembuhkan oleh Allah atau diangkat penyakit oleh Allah, dan kemudian akhirnya dia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.